bekerja sama dengan MKTV. Ya, masih di suara Anda, suara konstitusi. Pak Mahfud tadi ada dari pers juga menyoroti soal ada dugaan-dugaan hakim bukan menerima suap tapi terlibat sesuatu begitu yang dicurigai mengarahnya pada putusan-putusannya akhirnya tidak clear begitu, tidak independen begitu. Tim independen sudah dibentuk, sudah ada hasilnya dan Anda sudah membuat langkah-langkah lanjutan. Sejauh ini seperti apa Pak Mahfud? Ya, seperti yang Anda lihat dan saya ceritakan tadi, karena kasus yang muncul yang konkret kan itu, isu dugaan suap. Kepada yang punya dugaan bukti awal, saya suruh bentuk tim independen saya sendiri. Hasilnya tidak ditemukan, hanya ketemukan orang ngaku sepihak. Kalau orang ngaku sepihak, tiap hari saya di SMS bahwa saya katanya nerima uang sekian miliar. Bahkan dari perkara barat yang terakhir ada SMS ke Hakim Haryono, Pak Mahfud sudah dibayar 10 hektar tanah, gitu. Kenal aja saya enggak gitu. Yang begitu tuh tiap hari, tapi si dulu yang nuduh Pak Akil itu kan agak jelas. Kita bentuk enggak ada. Karena tidak ada, lalu didesak membentuk majelis kehormatan. Majelis kehormatan itu kan harus ada bukti. Anda mau nuduh apa? Saya bilang enggak ada tuduhannya, tapi majelis kehormatan. Apa alasannya? Oke, dicari jalan. Yang dituduh saja minta agar hukum acaranya bisa dipertanggungjawabkan. Ini meskipun tidak ada kasus, tapi karena merasa diberitakan di koran, minta dibentuk majelis kehormatan. Tidak ada buktinya. Saya terus ke KPK. Ini laporkan dakwaan gini. Bahkan diam-diam saya juga kirim surat ke KPK. Sesudah saya melaporkan bahwa ada dugaan ini orang mau menyuap, berkolusi gitu ya dengan pengacaranya. Saya kirim surat susulan. Kalau memang diperlukan, tolong dibalik kasusnya menjadi bukti, menjadi kasus pemerasan, bukan penyuapan. Karena kalau pemerasan, yang mengeluarkan uang tidak akan dihukum, tapi kalau hakimnya nanti kita hukum sama-sama. Saya bilang begitu. Sampai sekarang saya tanya belum ada kaitan apapun dengan belum hakim. Ada kaitan apapun. Jadi pada intinya Pak Mahfud sudah melakukan investigasi dan bisa dipercaya bahwa hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi bebas suap hingga saat ini. Saya tidak tahu apa bisa percaya, tapi saya sendiri yakin lebih dari 100% sampai hari ini. Saya tidak tahu orang lain boleh percaya atau tidak. Tapi yang saya lakukan kan memang dari temuan itu lalu ada pegawai menerima uang 35 juta. Nah, saya katakan sejak awal bagi saya setiap penerimaan suap atau korupsi itu harus dilakukan pemiskinan. Oleh sebab itu meskipun dia pegawai kecil, hari itu juga saya perintahkan pecat hari ini juga. Sebagai pegawai negeri, tapi tidak cukup dipecat. Jangan-jangan dia nerima uang banyak. Saya laporkan ke polisi agar semua hartanya nanti disita kalau memang ada kaitan itu. Mungkin orang mengatakan kok kejam sekali pegawai kecil dibegitukan, sudah dipecat masih dipidanakan. Saya bilang untuk memberantas korupsi kita jangan tanggung-tanggung. Kalau ketemu kita berada pada posisi bisa menindak, miskinkan saja dia. Baik, Bang Gihik, segala langkah yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD ini menurut Anda apakah bisa tetap menjamin Mahkamah Konstitusi bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme? Ya, saya waktu dengar rame-rame seperti ini, melihat di media massa, memang khawatir ya. Dan saya membaca tulisan dari Prof. Mahfud mengatakan beliau juga berdebar-debar hatinya ketika mendapat tuduhan bahwa Mahkamah Konstitusi ada permainan uang dan lain sebagainya. Tapi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud merupakan tindakan-tindakan yang responsif. Dan beliau mungkin punya juga komitmen yang tinggi terhadap anti korupsi, sehingga permasalahan ini bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga ini, Mahkamah Konstitusi. Karena saya menganggap begini ya, pentingnya Mahkamah Konstitusi di Republik ini adalah dia seperti seekor angsa yang terbang. Seekor angsa yang terbang, satu di depan, yang lainnya akan mengikuti. Kita banyak mendengar bahwa sistem peradilan kita, penegakan hukum di Indonesia banyak bermasalah. Saya berharap Mahkamah Konstitusi bisa menjadi angsa yang di depan itu dan yang lainnya akan mengikuti. Dan mudah-mudahan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi hukum itu ada. Yang penting adalah bukan menang atau kalah. Memang saya harus pahami masyarakat kita ini bukan pencari keadilan tapi pencari kemenangan ya.
Itu yang susah untuk siapapun yang ada di institusi hukum. Tetapi yang kita harapkan adalah masyarakat berubah dari mencari kemenangan menjadi mencari keadilan. Tapi yang kedua, institusi-institusi hukum ini punya kredibilitas, termasuk juga pejabat-pejabat yang ada di dalam situ. Oke, Bang Gihik, bagaimana dengan DPR memandang hal ini? Bagaimana Anda menilai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mahfud MD dalam melakukan pembersihan di institusi Mahkamah Konstitusi ini? Yang pertama yang ingin saya kemukakan, ada persoalan-persoalan yang cukup substansi yang dibahas tadi. Apakah yang dilakukan pengawasan itu perilaku yang sebagaimana dikemukakan atau keputusan dari majelis hakim? Oke, kita bicara soal perilaku dulu karena ini kaitannya dengan ada isu dugaan suap kalau di dia internal perilaku, MK. maka itu masuk menurut saya wilayah pengawasan bisa. Kalau memang terjadi praktek hengki-pengki, suap menyuap, maka ada koridor hukum yang lain yang sudah mengatur seperti itu. Jadi, dan kalau saya melihat sepanjang kasus yang berjalan ini kan ada pihak-pihak yang menggunakan, ya kan, yang mencoba ingin mengklaim mendekati bisa mempengaruhi keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan itu orang yang berusaha itu cukup banyak saya kira. Di bawah ini yang nongkrong di kantin Mahkamah Konstitusi itu cukup banyak sekali. Iya, tapi bukan berarti hakim-hakim konstitusi lalu kemudian tidak bersih begitu dengan adanya maklar-maklar kasus di... Sampai hari ini belum ada bukti yang begitu kuat. Kalau kita bicara masalah bukti, ada keterlibatan hakim konstitusi dalam persoalan ini. Satu hakim konstitusi yang dianggap terlibat yaitu Pak Arsyad Sanusi, ya kan? Ternyata hasil penyelidikan yang juga dilakukan oleh tim juga seperti itu belum mengarahkan ke arah sana juga seperti itu. Nah, saya menghargai keputusannya Pak Arsyad langsung mengundurkan diri. Nah, kenapa dia mengundurkan diri ini? Persoalan ini menyangkut menjaga harkat martabat keluhuran dari hakim itu sendiri. Dan itulah sesungguhnya substansi yang ingin dilakukan pengawasan itu. Kalau kita baca konstitusi itu cukup jelas. Sebenarnya konstitusi itu cukup jelas. Mahkamah Agung, ya kan? Ada komisi yudisial, ada Mahkamah Konstitusi. Sesungguhnya menurut pembuat konstitusi pada waktu itu, siapa sesungguhnya hakim yang harus diawasi ini? Hakikatnya itu bukan hakim konstitusi. Hakikatnya yang harus diawasi kalau di tata letak itu adalah hakim di peradilan umum. Kenapa hakim konstitusi tidak bisa diawasi? Inilah letaknya kenapa persyaratan untuk menjadi anggota hakim konstitusi itu negarawan. Tidak ditempatkan kepada seluruh institusi negara lain. Presiden pun tidak dibutuhkan negarawan. Kita sebagai DPR tidak dibutuhkan negarawan. Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung tidak dibutuhkan negarawan. Mahkamah Konstitusi dibutuhkan hakim negarawan. Agar persoalan-persoalan tadi, apa yang dikemukakan persoalan itu bisa diselesaikan dalam perspektif negarawan. Itu berkaitan dengan perilaku, bagaimana berkaitan dengan putusan-putusan? Saya kira sepanjang putusan-putusan ada dua yang ingin saya lihatkan. Ini persoalan putusan ada dua juga pokok persoalan. Apakah hakim konstitusi bisa melakukan ultra petitum tadi atau ultra atau tidak? Menurut Anda pribadi? Saya melihat bahwa boleh. Ini menyangkut azas yang disebut restoratif justice, ya kan? Andai tidak diberikan ruang seperti itu, ya kan? Bagaimana jadinya praktek-praktek bernegara dan praktek-praktek demokrasi kita? Kenapa dia boleh? Itulah syaratnya hakim harus tidak boleh ada interest. Itulah syaratnya menjadi negarawan seperti itu. Dia boleh buat terobosan-terobosan itu. Oke. Itulah jadi Anda pun sepakat bahwa hakim konstitusi dalam putusannya bisa melakukan putusan yang ultra, petita, begitu. Jadi Anda sama sekali tidak ada konflik dengan Mahkamah Konstitusi ini sejauh ini? Ada juga catatan-catatan kita. Oke, silakan catatannya. Catatan saya yang pertama adalah ini kita ingin lakukan perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Apa yang ingin dirubah? Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dibuat hukum acara tadi itu menurut pandangan perspektif saya itu sesungguhnya ada tidak bisa dia mengikat keluar. Peraturan ini adalah konteksnya secara internal. Peraturan Mahkamah Konstitusi mengikat juga keluar pihak-pihak yang beracara. Nah, yang inilah saya kira peraturan Mahkamah Konstitusi ini akan kita adopt di dalam hukum dalam undang-undang perubahan nanti. Jadi sudah ada lagi peraturan Mahkamah Konstitusi nanti Pak Mahfud. Jadi kita naikkan derajatnya di dalam undang-undang. Terus yang kedua adalah kita ingin betul memberikan ruang kepada Mahkamah Konstitusi ini supaya habis perdebatan ini. Boleh atau tidak dia melampaui kewenangan putusan itu. Kita ingin mengatakan boleh sepanjang itu adalah manifestasi mengawal konstitusi dan mengawal demokrasi. Hakikat hadirnya Mahkamah Konstitusi ini menurut pandangan saya adalah untuk mengawal konstitusi dan mengawal demokrasi.
Oke. Buat apa ada namanya Mahkamah Konstitusi kalau dia tidak mampu mengawal dan terikat pada nilai-nilai hukum yang sifat positivisme itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Yani. Nanti Pak Mahfud menjawabnya dan juga merangkum semuanya. Saya kasih kesempatan sedikit saja waktu kepada Mas yang di sini. Mungkin bisa memperkenalkan namanya dan apa yang saran-saran yang akan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Saya Marbawi Akaton, saya mengajar ilmu politik di UIN Jakarta. Mungkin salah satu yang menyebabkan kontroversi hakim konstitusi karena yang tampil di depannya rata-rata berasal dari politisi. Berasal dari politisi. Bukan SH begitu. Tapi kalau Pak Mahfud SH. Tapi saya kira itu tidak relevan untuk kita nilai institusi Mahkamah Konstitusi. Karena melihat latar belakang hakim konstitusinya dari politisi, terus kita mengatakan bahwa MK itu sudah merupakan lembaga politik, nggak begitu. Ada suudzon terhadap. Jadi, tapi begitu MK masuk ke persoalan-persoalan sengketa politik, terutama pilkada, di situ problemnya muncul. Dan kita lihat kemudian kan keputusan-keputusan yang mendapat blow up dari media massa, mendapat respon luas dari konstituen, dari elit politik, itu adalah keputusan-keputusan yang menyangkut sengketa hasil politik. Kita tahu pilkada itu menciptakan masyarakat politik di Indonesia. Orang yang tadinya awam sama politik, karena setiap hari diberitakan politik, ikut tim sukses, dari tim sukses tingkat RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, sampai provinsi, sampai nasional, lama-lama terbentuk apa yang disebut dengan political society. Dahulu kita punya ruang untuk memberdayakan masyarakat itu disebut civil society. Sekarang ruang itu diisi sama masalah-masalah politik, pekerjaan-pekerjaan politik. Oleh karena itu, setiap keputusan di sini akan sampai pada RT yang terjauh sekalipun, karena ada salurannya dari pusat sampai ke bawah. Nah, menurut saya, tapi saya tetap yakin, dan kalau kita lihat dari banyak survei tentang persepsi publik terhadap lembaga-lembaga yang dipercaya, itu kan salah satunya MK, di samping KPK tentu saja. Menurut saya yang penting adalah KPK sebenarnya juga sedang melakukan political crafting ya. MK ini MK itu. Jadi banyak keputusan-keputusan, banyak institusi politik itu diputuskan oleh MK. Misalnya soal suara terbanyak dulu. Kan? Itu political crafting, tapi bisa diputuskan oleh MK dan bisa diterima saja sama elit politik. Gitu, misalnya. Baik, Pak Marbawi. Sayang sekali waktu kita singkat, tapi terima kasih sudah memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, tetaplah di Suara Anda, Suara Konstitusi. Di segmen terakhir ini kita akan meminta kesimpulan kepada Pak Mahfud MD. Tetaplah bersama kami. You feel good,